Bagaimana kalau kita langsung sebagai wiritan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman? Ini nanti menjadikan bahaya dalam diri kita. Apa bahayanya? Mulai tak? Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel YouTube kami Riza Manisi, yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk memperoleh ilmu, yaitu harus dengan seorang guru atau bimbingan guru. Jadi ketika kita mau belajar ilmu agama ataupun ilmu hikmah atau ilmu dalam segi yaitu nurullah, yaitu ilmunya Allah tentang ru'yah, pengobatan non medis, ataupun tentang ilmu hikmah, ya, maka disarankan harus memiliki seorang guru. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sama halnya ketika kita mau mengamalkan sesuatu, baik itu wirid maupun zikir, maka kita harus mempunyai bimbingan seorang guru dalam membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang mana menuju apa? Dalam ilmu yang akan kita inginkan atau kita dapatkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita ini merasa bisa, ya, merasa mampu ketika kita cukup hanya membaca. Nah ini, cukup saya membaca buku ini, saya paham dan saya akan melakukan apa yang menjadi petunjuk dari buku ini. Atau cukup saya paham dan mengerti apa yang menjadi maksud dari video yang ada di YouTube ini, maka saya akan mempelajarinya tanpa harus bimbingan seorang guru secara langsung. Ini yang akan menjadikan akibatnya sangat-sangat fatal di dalam kita mencari ilmu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam mempelajari satu ilmu agama ataupun dalam mempelajari ilmu hikmah, maka hendaknya dilakukan melalui, yaitu kita mencari seorang guru untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita, atau untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan lebih dalam bidang ilmu hikmah ataupun bidang ilmu agama secara benar dan
sehingga kita dalam melaksanakan amalan-amalan yang diajarkan oleh seorang guru sesuai dengan apa yang menjadi sanad guru tersebut sampai dengan pembelajaran-pembelajaran dari guru beliau dari guru beliau, terus kita mempunyai sanad dalam pembelajaran ilmu agama ataupun ilmu hikmah. Sehingga apa? Dalam memilih seorang guru sendiri, kita juga harus punya spesifik, ya. Jangan asal comot, asal percaya dengan orang dijadikan guru, jangan. Ya. Jadi kita juga punya kriteria dalam tanda kutip, yaitu memilih guru. Jangan asal dia bisa kita jadikan guru, belum tentu. Ya. Asal dia bisa kita percaya untuk menjadi seorang guru, belum tentu. Karena menjadi sosok seorang guru sendiri harus memenuhi syarat. Ya. Apa syaratnya? Ya. Yaitu apakah orang ini memenuhi syarat untuk bisa mengajarkan ilmunya, mentransfer ilmunya, memiliki syarat untuk bisa membimbing diri kita menuju apa yang kita inginkan dalam proses belajar mengajar, yaitu khususnya ilmu hikmah. Kita lihat dulu kemampuannya. Nah, di sini. Jangan asal dia asal bisa kita jadikan guru, tidak. Tapi apa? Kita lihat dulu sampai sejauh mana dia menekuni bidang ilmu hikmah tersebut. Ya. Sampai sejauh mana dia di dalam mengamalkan ilmunya selama ini. Ya. Ya. Jadi kita harus tahu bagaimana dia bisa enggak dia kira-kira membimbing kita, mengajarkan kepada kita, itu penting. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua yaitu kita lihat seseorang tersebut yang ingin menjadi guru kita, apa yang harus kita lihat syaratnya. Yang kedua itu kemampuan dalam mengajar, kemampuan dalam membimbing kita, kemampuan dalam apa? Memberikan arahan serta apa? Petunjuk kepada diri kita. Oh, ini silahkan sekarang ini waktunya, ini yang harus dilakukan. Oh, sekarang harus melangkah pada ini yang harus dilakukan. Jadi dia mempunyai apa? Kemampuan dalam mengajar, membimbing diri kita. Oh, ini sudah wiridnya sudah sekian, ini sudah tidak usah dipakai lagi, atau masih dipakai, kita tambah dengan puasa ini, puasa itu, kita tambah dengan wirid ini, wirid itu, dan lain sebagainya. Inilah yang harus diketahui oleh seorang murid. Ya. Kemampuan seorang guru yang dia pilih itu kira-kira mampu nggak dia membimbing kita, mampu nggak dia mengajarkan ilmunya kepada kita. Ya. Dan yang ketiga, apakah dia juga orang yang berintegritas, yang mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Nah ini, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kadang orang hanya bisa, tanda kutip, yaitu dia mengaku-ngaku bisa. Tapi dalam proses pengamalannya, dia tidak bisa melakukannya. Ada seseorang, umpama dia bisa mengaku-ngaku dirinya bisa meru'yah seseorang, belajar ilmu hikmah. Ya. Ternyata ketika dalam prakteknya, nah ini, dalam prakteknya, ternyata dia tidak mampu. Ya. Bagaimana kita mau belajar kepada orang yang tidak mampu dalam belajar ilmu hikmah? Oh, dia sendiri aja tidak bisa. Bagaimana kita mau belajar dengan dia? Ya. Track record seorang guru ini harus sebagai tolak ukur kita. Ya. Kemampuan seorang guru ini harus sebagai tolak ukur kita untuk bisa membimbing diri kita. Ya. Bukan hanya sekedar bentuk ucapan. Jangan pernah terlena dengan apa? Lamanya dia bergelut di bidang ilmu hikmah, ataupun bukan sekedar lamanya, ataupun kita lihat dari segi
senioritas, ya. Karena ukuran belajar ilmu hikmah, ya, untuk menjadi seorang peruqyah itu bukan ukurannya dia senior apa junior, ya. Tetapi ukurannya yaitu dia mampu tidak mempraktekkan ilmu yang selama ini dia dapatkan. Kalau dia mampu dalam segi prakteknya sesuai apa dia ucapkan dan itu terbukti, berarti dia layak untuk menjadi guru kita atau layak menjadi pembimbing kita dalam belajar ilmu hikmah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga apa? Di dalam kita memilih guru, baik itu dalam segi belajar ilmu hikmah ataupun wirid dzikir umpama, ya, itu sangat benar-benar kita protek, ya. Kita pilih benar-benar, tidak asal memilih seorang guru atau tidak asal kita memilih seorang guru dalam membimbing diri kita untuk menuju belajar ilmu hikmah. Ya. Ada satu contoh yang mana ini kejadian sudah lama, ya. Sudah lama kejadian ini, dia dulu belajar ilmu hikmah, ya, dengan wirid Asmaul Husna, ya. Asmaul Husnanya benar, tidak salah, ya. Tapi ketika dia cara wiridannya, karena tidak ada bimbingan seorang guru, asal membaca buku, ya, akhirnya dia lakukan. Bagaimana caranya? Dia wirid, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Rozak, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Tidak salah wiritannya, tidak salah dalam Asmaul Husnanya. Cara dia dalam melakukan wirid itulah tidak tahu tujuannya. Ya Rahman itu kemana, ya Rahim itu kemana. Benar itu menjadi asma, nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah. Ya Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Rahim, ya benar. Tapi harus disandarkan kepada siapa wirid ini. Ya. Tujuannya belajar ilmu hikmah dengan wiritan Asmaul Husna, supaya ilmunya semakin melekat. Ya. Supaya memiliki kasih sayang, supaya orang itu melihat kita dengan pandangan kasih sayang, maka wiridnya ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Salah dalam prakteknya. Harusnya bagaimana? Ya Rahman, ya Rahim. Asmaul Husna yang kita baca kita sandarkan kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Ya Allah, ya Mutakabbir. Kita sandarkan kepada Allah. Kalaupun kita langsung ya Rahman, ya Rahim, maka hati kita juga harus nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Karena Allah lah yang maha memiliki kasih sayang tersebut. Bagaimana kalau kita langsung sebagai wiritan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Ini nanti menjadikan bahaya dalam diri kita. Apa bahayanya? Yaitu dalam kaidah bahasa Arab harfun nida. Harfun nida itu apa, Ustadz? Harfun nida itu huruf panggilan. Yang kita panggil siapa? Ya Rahman. Wahai Rahman, wahai Maha Penyayang. Ya Rahman, ya Rahim. Siapa yang kita panggil di sini? Bisa jadi Rahman yang datang, Rahim yang datang ini bukan Allahnya, tetapi siapa? Jin yang bernama Rahman, jin yang bernama Rahim datang kepada kita, yang akhirnya amalan-amalan yang kita lakukan ini menjadi khodam, ya, jin pendamping diri kita yang wujudnya yaitu namanya Rahman, yaitu yang namanya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Hi Rahman, hi Rahim, hi Rahman, hi Rahim. Kita lupa, kita tidak sandarkan kepada Allah, tapi kita sandarkan wirid ini
untuk sebagai laku kita, ya, untuk sebagai cara kita mencari ilmu, itu yang salah. Nantinya yang mana nanti kita terjerumus kepada jin yang namanya Rahman, jin yang namanya Rahim, hadir kepada diri kita, kita tidak tahu, dan dia akhirnya menjadi khodam diri kita, pendamping diri kita, dan akan sesat dan menyesatkan diri kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu dalam belajar ilmu hikmah sendiri, belajar sesuatu materi yang tidak kasat mata, itu butuh bimbingan, ya. Butuh bimbingan seorang guru yang benar-benar punya kemampuan di dalam bidang tersebut, dan juga apa? Jangan sampai kita asal percaya kepada orang, tetapi dalam prakteknya dia tidak bisa menerapkan apa yang dia ajarkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah tafsir Ruhul Bayan dijelaskan, man lam yakun lahu syekhun fa syaikhuhu syaiton. Barang siapa yang tidak memiliki seorang guru, maka gurunya adalah setan. Nah ini, dalam tafsir tersebut yaitu, barang siapa yang belajar tanpa seorang guru, tanpa bimbingan seorang guru, ya, maka gurunya dia adalah siapa? Setan. Dia akan disesatkan oleh amalannya dia sendiri. Dia akan disesatkan oleh apa? Yang dia yakini dalam wirid dzikirnya sendiri. Karena tidak ada bimbingan seorang guru. Ketika kita baca sebuah artikel ataupun sebuah buku, ataupun kita lihat di dalam YouTube, ya, kita lihat cara dalam belajar ilmu hikmah, silakan baca, yaitu apa? Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Ya. Wahai yang Maha Zat yang memberikan apa? Pembuka, jalan pembuka, ya Fatah. Ya. Tapi kalau kita sandarkan, tidak kita sandarkan kepada Allah, maka ya Fatah yang kita wirid, ya Fatah yang kita jadikan amalan, yang datang adalah Fatah, namanya jin yang bernama Fatah, yang kita panggil terus-menerus menjadi wirid kita, zikir kita, akhirnya datang menjadi khodam apa yang menjadi, yang ada di dalam diri kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, di dalam belajar ilmu hikmah, dalam belajar ilmu yang mana ilmu ini tidak sembarang orang bisa belajar, maka harus bimbingan seorang guru, bukan sebatas dia mengenal sebuah buku, bacaan, ataupun tulisan, ataupun artikel, ataupun dari TikTok maupun YouTube, tetapi belajarlah ilmu hikmah dengan bimbingan seorang guru yang mumpuni, yang memang benar-benar bergerak atau menguasai di dalam bidang ilmu hikmah. Jangan sampai kita salah dalam memilih guru, karena ketika kita salah di awal memilih guru, maka setelahnya kita akan terus mengalami sesat dan menyesatkan diri kita, sehingga kita akan tidak menemukan satu ilmu yang ingin kita dapatkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita harus berhati-hati dalam melangkah, dalam memilih seorang pembimbing ataupun seorang mursyid, pembimbing ataupun seorang guru, yang mana harusnya yang layak untuk diri kita untuk belajar kepada beliau. Semoga dalam pembahasan kita ini, yaitu cara kita memilih seorang guru, maka kita wajib dalam belajar ilmu hikmah harus memiliki seorang guru pembimbing, harus memiliki seorang guru yang benar-benar mumpuni dalam bidang ilmu hikmah.
Mungkin ini saja dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.